Halo Besti, kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Statistik. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini, narasumber segala jenis data di BPS. Mas Puja Sulistiawan, selamat sore Mas Puja. Halo, Gusti. Gimana kabarnya Mas Alhamdulillah Puja? sehat. Kita jumpa lagi di Besti, kita ngobrol sama Besti yang ada di luar sana. Besti, kali ini kita akan ngobrol terkait ketenaga kerjaan Mas Puja ya, betul ya? Ketenaga kerjaan. Ketenaga Oke, kerjaan. kita yang Nah, menarik ini ya. jadi kan memang itu indikator sosial ya sepertinya ya. Betul, betul. Dan itu dilihat dari pengangguran, pekerjaan, kemiskinan dan lain-lain. Tapi kali ini kita ngomongin terkait tenaga kerjaan. Nah, Mas Pujo, menurut Mas Pujo nih, bagaimana sih ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Semarang saat ini? Baik, Mas Adi. Jadi gini ya, Mas Adi dan besti-besti semua yang ada di luar. Jadi kalau kita ngobrolin tentang ketenaga kerjaan ya di Kabupaten Semarang, ini sangat menarik ya. Jadi di tahun 2024 Ah, ini berdasarkan data dari kami, itu ketenaga kerjaan di Kabupaten Semarang ini sudah menunjukkan sesuatu yang bagus, Mas. Gitu. semua penduduknya kerja gitu. Oh, bukan. Jadi gini, sebelum kita Gimana, gimana, gimana? sebelum kita mengulik lebih dalam tentang ketenaga kerjaan, Iya. kita harus tahu dulu nih, Mas. Jadi beberapa indikator tentang ketenaga kerjaan gitu ya. Berarti Nah, ada alat ukurnya gitu ya. betul Oke, gitu. oke, oke. eh kita pertama melihat itu penduduk usia kerja, Mas. Dimulai kalimat dari penduduk Penduduk usia usia kerja. kerja. Oh, jadi nggak semua penduduk ya, artinya Ya, kita betul, batasi ya. Itu betul. batasnya berapa, Mas Pujo? Jadi kalau yang dikatakan dengan penduduk usia kerja Mhm. itu adalah penduduk yang usianya Usia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas berarti SMP Ya, ya, SMP sekitar ya. itulah Mas Oke, Adi. oke, oke. Jadi yang dia umurnya 0 sampai Nol. 14 tahun itu tidak kita masukkan di penduduk usia kerja. Jadi dia belum masuk di kategori Ah, usia kerja karena gitu. masih anak kecil sama sekolah kali ya. Betul. Oke, Jadi di oke. sana kita tidak memasukkan di usia 0 sampai 14 tahun Ah, gitu. Itu yang pertama penduduk usia kerja. Nah, jumlah di Kabupaten Semarang tahun 2024 penduduk usia kerja itu mencapai sekitar 8.900 orang. 8.900 orang di usia kerja. Itu kenaikannya, Oh, kenaikannya kenaikannya. Jadi kalau total di 2024 itu 857.200, sekitar itu. 857. 57.000. Banyak ya. Kayaknya kan penduduk Semarang itu kan 1 jutaan ya. 1.060.000-an. Ah iya, Itu. betul, betul, betul. Berarti 800 ribunya adalah usia kerja ya. Betul Oke. gitu. Jadi ya ini sesuatu yang apa namanya ya, kalau kita melihat dari sisi pemerintah Kabupaten Semarang itu harusnya ini adalah sesuatu Peluang. ya peluang Bonus gitu. demografi. Eee, Banyaknya usia kalau kita penduduk berbicara nih. tentang penduduk, Ah, bonus demografi. Artinya ini adalah penduduk yang siap untuk bekerja, sebetulnya seperti itu kan, hmm, gitu. stok orang yang saya bekerja. Nah, Gitu ya. gitu, Oke. betul. Terus gimana lagi terkait ketenaga kerjaan Mas Pujo? Nah, yang selanjutnya mungkin yang kita pahami dulu, yang besti-besti di luar sana harus dipahami adalah kita Iya. bicara tentang angkatan kerja. Jadi ada usia kerja. Ada usia Usia kerja. kerja itu dibagi menjadi dua, Oh, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. wah, bukan angkatan bersenjata ya. Bukan. Jadi Angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. betul. Jadi Oke, dari Mas. penduduk usia kerja itu kita bagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Oke, gitu. dibagi dua. Nah, yang angkatan kerja ini bagaimana? Yang Hmm, angkatan kerja ini adalah penduduk yang bekerja bekerja, dan pengangguran. pengangguran. Oh, Nah, ada dua kelompok yang kalimat angkatan pengangguran kerja. juga masuk di angkatan kerja berarti ya. Betul, Berarti di gitu. angkatan kerja tadi ada pengangguran sama orang yang bekerja. Betul, Nah, terus betul. gimana lagi tuh? Yang biar Besti itu juga ngerti nih ngomongin ketenaga kerjaan tuh gimana? Lanjut lagi Mas Puja. Ya, tadi kan yang angkatan kerja tuh ada dua Hmm. kategori, bekerja, mereka yang Ah, bekerja dan yang pengangguran. pengangguran. Sekarang yang bukan angkatan kerja, yang bukan angkatan kerja itu siapa yang masuk kategori ini? Oh Yang iya, termasuk iya. di bukan angkatan kerja ini yang pertama adalah anak sekolah. Anak yang sekolah. Ya, betul. Oh, Yang sedang sedang bersekolah, bersekolah. Kegiatan bersekolah. utamanya sekolah gitu kali ya. Betul, Oke, betul. oke, oke. Terus juga yang kedua adalah yang melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Mengurus rumah tangga Mengurus gitu? rumah tangga, seperti Ibu-ibu itu. rumah tangga Ibu-ibu, yang nggak kerja ya gitu ya? kegiatan Itu utamanya masuk mengurus ke rumah bukan tangga. angkatan kerja? Betul. Oke. Yang ketiga, Mhm. yang kategori terakhir bukan angkatan kerja, itu adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan utamanya lainnya. Jadi dia hanya ya hanya main-main saja gitu loh. Orang kaya. Iya, jadi dia dia yang Santai-santai ya gitu. santai-santai gitu. Dia kegiatannya Mhm. ya apa ya Mungkin ngurusi namanya? organisasi kali ya? Pengajian kayak gitu ya? Ya, betul. Jadi dia hanya Oh. ibadah, hanya apa namanya? Kalau kalau bahasa sekarang itu Mhm. apa rebahan gitu ya. Kamu berbakat Mas. Iya, betul. Jadi dia dia Keren memang keren. mager lah, mager gitu ya. Itu masuk bukan Bukan angkatan angkatan kerja. kerja Oke, gitu. berarti udah jelas Besti ya, kalau bukan angkatan kerja, ternyata tuh kalau yang kegiatan utamanya tadi bersekolah, mengurus rumah Mengurus rumah tangga, tangga, dan juga tidak melakukan kegiatan ekonomi ya? tidak melakukan kegiatan apapun Apapun gitu. ya, Dia hanya oke, main saja lah gitu, main, main oke. terus gitu. Nah, jumlahnya berapa? Kalau di angkatan kerja itu di 2024 itu Mhm. jumlahnya sekitar 679.000 679.000 yang angkatan kerja, yang angkatan kerja. dari 800.000 sekian tadi Nah, yang masuk ke penduduk 857.000 usia kerja ya? betul. Oke, Nah, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja itu hanya mhm. sekitar 177.000 Wis, berarti banyak yang masuk ke angkatan angkatan kerja, kerja. betul. Tadi saya sampaikan, Mas, jadi Heeh, kalau gimana? angkatan kerja itu, dia yang menjadi kelompok angkatan kerja itu pekerja dan pengangguran, Heeh heeh, gitu kan. betul. Nah, sekarang yang termasuk kategori bekerja berapa, gitu kan. Itu sebanyak 654.000, Mas. 654.000 yang Nah, bekerja. betul yang Kalau bekerja. gitu yang nganggur sedikit dong? Sedikit, hanya sekitar 25.000 sekian, Oh, sekitar 25.000 sekian. persentasenya, Mas? Nah, kalau kita melihat persentase, Mhm. berarti, pengangguran yang termasuk pengangguran itu hanya sekitar 3,73%. 3,70% penganggurannya. Iya, itu Oke berarti oke. sangat rendah, Mas Adi. Sangat rendah, berarti udah bagus ya saat ini ya Kabupaten Semarang ya? Ya, kalau kita melihat persentase pengangguran atau kita Mhm. sebut dengan tingkat pengangguran terbuka, Ah, iya istilahnya tingkat ya pengangguran betul, terbuka ya? betul. Kalau Oke oke. kita, apa namanya, yang familiar itu TPT, itu menyebutnya TPT, TPT, tingkat pengangguran terbuka. Itu sekitar 3,73%, gitu. 3,73%. Nah, Oke. sekarang kalau kita bicara tentang bekerja ya Mas Adi ya, Mhm kalau di masyarakat itu kan kadang kalau kita ngomong tentang bekerja, gitu kan, mhm. harus kita samakan dulu nih Oh iya, persepsinya. jadi biar kita sama ngomongin bekerja itu yang bagaimana sih? Apakah yang berangkat jam 7 pulang jam 5 kah dikatakan bekerja Betul atau betul. yang di rumah cuma tok lontong juga bekerja atau bukan? Nah, mungkin mendefinisikannya dari situ kan? Nah heeh, jadi gini ya, bagi Gimana Mas? sahabat-sahabat Buat Besti, Besti ya, di gimana? luaran sana, Ah, mungkin kan banyak kerancuan ya. hmm, Jadi kalau kita tuh sebetulnya bekerja atau enggak gitu kan ya. ah. Anak-anak kita itu sebetulnya termasuk Kayak dalam kategori mahasiswa bekerja juga tidak? masuk bekerja atau enggak itu ada definisinya Bisa, ya? bisa juga, Oh manusia iya, bisa masuk kategori bekerja. Karena hmm, kalau menurut ini yang BPS itu apa namanya, mengacu mengacunya pada konsep PBB ya, PBB PBB ya. dari ILO. Jadi yang Ah, dimaksud dengan penduduk bekerja gimana itu Mas? mereka yang ya berkegiatan, melakukan kegiatan itu dengan tujuan memperoleh penghasilan Memperoleh penghasilan atau atau membantu memperoleh penghasilan. oh, jadi kalau membantu memperoleh penghasilan juga dikatakan bekerja Iya, ya? cuman begini Mas Adi, kita ada Mhm. batasan waktunya. Ada batasan waktu Minimal minimal? 1 jam selama 1 minggu. Oh, Selama jadi 7 hari berturut-turut itu, eee, minimal ada 1 jam dia bekerja. berkegiatan, gitu Heeh kan. heeh. Tapi tujuannya memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh Membantu penghasilan. ya. Jadi kalau anak bantu orang tuanya jaga warung itu masuk bekerja? Nah, itu. Kita lihat dulu. Jamnya? Heeh. Kalau secara konsepnya, anak yang membantu orang tuanya jaga warung kelontong. Mhm Gitu mhm. misalkan ibunya nih masak, gitu Mhm kan. mhm. Anaknya membantu jaga Jaga warung, gitu. warung. Kalau dalam 1 minggu terakhir, dalam 1 minggu 7 hari ini, Mhm. ada 1 jam, baik dia berturut-turut atau kumulatif, Oh, kumulatif bisa? itu masuk kategori bekerja, Mas Adi. Wis, berarti kalau ILO tadi ya, ILO Betul, kita mendefinisikannya mengacunya ke itu sana. oh, jadi berarti bukan hanya Indonesia berarti ya? Iya, Artinya standarnya betul. internasional Iya, ya terkait betul ngomongin sekali. bekerja itu ya? Heeh. Oke, jadi kalau
gitu, bisa aja anak yang di rumah, tapi yang usianya 15 tahun ya ke atas ya, karena yang diambil kan itu tadi ya, Betul, heeh. itu bisa bekerja kalau dia membantu, itu juga masih bekerja ya? Ya, heeh. Begitu Mas Adi kira-kira. Jadi ini sekaligus informasi ya bagi teman-teman. Mhm. Jadi kalau selama ini mungkin ya anak-anak itu anak sekolah gitu ya. Biasanya mahasiswa tuh yang Ya bingung kalau tuh. ditanya, "Anaknya bekerja nggak?" "Anak masih sekolah kok bekerja?" Lah Ah, ternyata iya, menurut konsep dari PBB, ILO tadi. ILO, Heeh, itu masuk gitu loh kalau dia berkegiatan selama 1 jam dalam seminggu mhm. terakhir gitu, tapi dia tujuannya ini untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan, dia disebut masuk kategori bekerja. Oke. Seperti itu Mas Adi. Oke, Mas Pujo, nih kalau menurut apanya ini, kalau bekerja itu kan ada statusnya ya. Betul. Orang bekerja itu, dia itu karyawan kah, dia pengusaha kah, dibantu bekerja dan lain-lain. Sepertinya ada pengklasifikasian seperti itu. Nah, nek menurut datanya Mas Pujo nih, data BPS Kabupaten Semarang. Ini kalau menurut status pekerjaannya itu gimana nih Mas? Orang Nah, pekerja ini ini, menarik Mas Adi. Jadi kalau kita melihat dari status pekerjaan utama, pekerjaan utamanya ya ya. penduduk di Kabupaten Semarang itu Mhm. ada sekitar 48,45% itu statusnya buruh karyawan atau pegawai. 48-nya buruh atau pegawai? Hampir 50%. Hampir Hampir 50 separuh dari penduduk di Kabupaten Semarang pegawai. dia sebagai buruh Itu karyawan atau baik pegawai. PNS maupun tenaga pabrik ya Mas di situ Ya, ya? betul. Jadi yang Oh, masuk kategori ini di heeh dalamnya heeh. ada karyawan Karyawan pabrik, pabrik, ada PNS, PNS, TNI, Polri juga masuk situ ya? masuk TNI Polri, Eee, seperti itu. Itu yang buruh karyawan pegawai. heeh, 50%, hampir 50%, hampir 50. 48%. Oke. Kemudian kalau kita melihat ini, yang berusaha itu berapa ya Mas Adi ya? Kalau yang berusaha, Berarti bikin usaha gitu ya? ya dia menjalankan usaha. Oh, menjalankan Artinya usaha, dia menanggung resiko. menanggung resiko, Kalau oke. usahanya itu dia bangkrut, Heeh, ya dia dia berarti rugi, rugi, merugi. eee, Nah, itu disebut dengan pengusaha. pengusaha, oke Gitu. oke oke. Kalau yang berusaha sendiri itu sekitar 20,9%. Wih, banyak ya berarti ya? Ya, hampir seperlimanya dari Iya, penduduk artinya Kabupaten banyak Semarang. banyak pengusaha berarti kan ya? Ya, Banyak orang yang berusaha sendiri tadi ya? ya berusaha sendiri itu contohnya seperti ini Mas Adi. Dia tukang ojek, driver ojek. Ah, Ya, itu masuk iya, kategori berusaha itu masuk sendiri. situ ya. Terus kemudian mungkin kalau penjual Pedagang bakso, bakso gitu ya? tapi yang tidak dibantu Sendirian sendirian? sendirian ya sendirian. Tukang some gitu ya? Ya, yang keliling Mas, minum mungkin. dulu Mas. Ya, ini Oh ya, ini ngomongin bakso sama some kita minum oh dulu iya, nih. betul Pasti sekali. kita minum dulu pasti. Ya, oke. Jadi kalau itu berusaha sendiri ya, Betul. berarti setelah buruh karyawan, berusaha sendiri, apalagi Mas statusnya Mas? Nah, tadi ada berusaha sendiri. Sekarang ada Mhm. yang berusaha dibantu oleh pekerja. Oh, bosnya ya? Ya, jadi dia punya Bosnya gitu ya? Punya heeh, karyawan toh? Oke oke. punya karyawan ini Mhm. sekitar 3% Mas Adi. Masih rendah kita ini Mas Adi. Iya, tapi kan bos sih di mana-mana kan jumlah pemilik itu lebih sedikit Betul, dibandingkan betul, pekerjanya tuh. betul, ya betul. Oke. Mungkin yang di sini yang perlu kita perhatikan Mas Adi, Mhm. ternyata ada pekerja keluarga juga Mas Adi. Pekerja keluarga. Oh, tadi anak yang membantu orang Ya, tuanya, masuknya kategori ini. ah, Itu sekitar 9% statusnya sebagai pekerja pekerja keluarga, keluarga atau tidak tidak dibayar. dibayar. Iya, berarti Betul. anak membantu orang tua, membantu saudara dan lain-lain itu masuknya situ ya. Betul, Pekerja seperti keluarga gitu ya. seperti anak yang membantu orang tuanya di sawah, Mhm. nyabuti Ah, rumput ah, ah. gitu misalnya, panen di Ah, ladang gitu. Itu kalau dia tidak dibayar, ya maksudnya ini kategori pekerja keluarga. Itu 9% Mas Adi. ah. Lumayan banyak itu, besar. Oke. Jadi sebenarnya menarik sekali tentang ketenagakerjaan ini Mas Puja. Kalau mau Iya. digali, mungkin dari sisi apa lagi Mas kita mengulik sebuah ketenagakerjaan ini Mas? Eee, Mungkin yang biasa disampaikan di luaran itu termasuk kategori yang bekerja itu formal informal Mas Adi, Oh iya gitu. betul, pekerja formal dan Iya, dan informal. informal. Yang dimaksud pekerja formal Oh itu kan gimana Mas? ada 2 kelompok Mas Adi. Jadi dia Mhm, yang berusaha dibantu buruh, buruh tetap ya. Jadi dia berusaha punya buruh, dia sebagai pengusaha punya mhm, pekerja, mhm. pekerja tetap gitu. Itu masuk Sama ke kategori satu formal. lagi, buruh karyawan pegawai tadi, Itu masuk formal. formal, Sedangkan gitu. informal, Yang informal yang tadi, berusaha sendiri, terus kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap, terus hmm, kemudian ada juga pekerja bebas.
Itu masuk ke informal. Masuk informal, termasuk pekerja keluarga tadi, itu informal. Lah, menariknya Mana Mas? Banyak menariknya ini Mas Adi, kerja formal mhm. itu mencapai 51%, 51,5% Itu yang formal, yang formal, 51%. betul. Oke. Yang informal itu 48% sisanya kan. Nah, Mhm. kalau kita lihat trennya ini dari 2023, ini yang pekerja formal naik, Pekerja formalnya naik. ya naik. Jadi Berarti karyawan yang sama saya pikir formal itu resmi gitu ya? ya betul, formal ya resmi. Iya bener kan? Ya betul, betul, Eee, gitu. Itu naik oke Mas oke. Adi. Oke, berarti tadi sudah kita bahas ya, terkait kependudukan yang ada di Kabupaten Semarang, pekerjaannya, pengangguran, angkatan Betul, kerja, udah kita bahas ya, status juga udah, kemudian formal informal juga udah. Kayaknya udah banyak juga yang kita bahas Mas Pujo ya. betul. Mungkin Mas Pujo punya, pandangan, sebenarnya kalau seperti data seperti itu, apakah Kabupaten Semarang itu terkait ketenagaannya sudah bagus atau masih ada perlu yang ditingkatkan Mas Pujo? Mungkin sebagai closing statement kita kali ya di acara ini. Iya, kalau kita melihat strukturnya, Mhm, mungkin kita bisa lihat yang pengangguran Mas Adi. pengangguran. Ya, pengangguran itu ternyata ya yang terbanyak ini ada di tingkat pendidikan SMA dan SMK Mas Adi. Oh oh ada pengelompokan berdasarkan pendidikan. Betul. Jadi kalau kita melihat strukturnya, dari pengangguran di Kabupaten Semarang ini ternyata kalau data dari kita itu Mhm. berpendidikan SMA dan SMK. Datanya dari mana Mas? Sumbernya apa lihat tadi? Nah, ini sekalian kita informasikan ke besti-besti Heeh, di luar ya Mas Adi ya. iya. Jadi data-data yang tadi sudah kita sampaikan tentang Mhm. ketenagakerjaan itu kita ambil dari survei Mas Adi. Kita mengadakan survei. BPS itu setiap Survei. tahun mengadakan survei. Berarti data yang dihasilkan pasti ada dasarnya, ada surveinya gitu. Betul gitu. Surveinya namanya Survei Angkatan Kerja Nasional atau kita sebut Sakernas. Sakernas. Oh, oke. Kemarin ada Susenas, sekarang ada Sakernas. Betul. Oke Nah, oke. ini dilaksanakan 2 kali Mas Adi Setahun dalam 2 setahun. kali. Ya, di bulan Februari Baik. dan bulan Agustus. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau saya sedikit menyimpulkan obrolan kita ini Besti, bahwasanya Mas Pujo tadi sudah memaparkan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Semarang yang relatif sudah bagus ya, namun Ya, yang ada yang perlu diperhatikan yaitu terkait pendidikan penganggurnya tadi ya, betul. dari segi penganggurnya. Mungkin obrolan kita kali ini cukup dulu Mas Pujo ya. Oke, Kita Mas Adi. bisa jumpa lagi dengan topik-topik yang lain ya Besti ya. Nanti kita bisa jumpa lagi dalam acara Besti selanjutnya. Kita bye-bye dulu ke kamera. Bye. Bye.